Assalamualaikum, belajar lagi bersama Parisdi. Kali ini kita akan ngebahas alias membahas soal. Kita punya sebuah soal tentang rangkaian seri RC, resistor dan kapasitor. Sumber listrik bolak-balik sinusoid berfrekuensi sudut 250 radian per sekon dipasang pada rangkaian seri resistor 10 kilo ohm dan kapasitor 0,4 mikrofarad. Tegangan yang terukur oleh voltmeter di ujung-ujung resistor adalah 20 volt. Tentukan reaktansi kapasitif kapasitor. Jadi mungkin untuk mendapatkan gambaran yang lebih bagus, saya gambar ya rangkaiannya. Nah, ini misalnya sumber tegangan AC. Kemudian dirangkai seri dengan sebuah resistor dan sebuah kapasitor seperti ini ya. Nah, kemudian saya berikan nanti titik di sini misalnya ini A, kemudian titik di sini adalah B, kemudian titik di sebelah sini C ya. Nah, ini adalah R dan C. Oke, sebelum menjawab pertanyaan yang ada di soal ini, ada 5 pertanyaan. Kita tuliskan dulu data-data yang diketahui di dalam soal ini. Yang pertama adalah frekuensi sudut ya, biasa kita lambangkan dengan omega. Omeganya 250 radian per sekon. Kemudian ada resistor R 10 kilo ohm, 10K. Kemudian ada kapasitas kapasitor C 0,4 mikrofarad ya. Jadi 0,4 kali 10 pangkat minus 6 karena mikro ya farad. Jadi sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 7 farad. Kemudian tegangan yang terukur oleh voltmeter ya. Jadi kalau terukur oleh voltmeter berarti ini adalah tegangan efektif ya. Tegangan efektif pada ujung resistor. Maksudnya begini. Nah, ini kan resistor ini ada sebelah kiri ya, ujung kiri dan ujung kanan kan. Sebelah kiri itu titik A, kemudian sebelah kanan ya ujung kanan itu titik B. Jadi maksudnya tegangan di ujung-ujungnya itu di sini ya. Ini adalah tegangan pada resistor VAB atau saya sebut aja VR ya. Nah, VR ini diberitahukan di soal sama dengan 20 volt. Karena ini hasil pengukuran voltmeter, kita pahami ini adalah tegangan efektif. Nah, kemudian dari situ kita bisa maju ke pertanyaan yang A. Reaktansi kapasitif ya, reaktansi kapasitif XC. Nah, saya kira langsung saja, mudah-mudahan ingat rumusnya. Kalau yang belum ingat ya sekarang diingat-ingat lagi, 1/, omega C ya, sama dengan 1/, omeganya 250 ya, dikali dengan C. C-nya 4 kali 10 pangkat minus 7. Nah, kalian hitung ya, kita punya 250 dikali 4 itu adalah 1000. 1000 itu artinya 10 pangkat 3, kemudian ketemu 10 pangkat min 7, jadi 10 pangkat min 4 di bawah naik ke atas, jadi 10 pangkat 4 alias 10.000. 10.000 itu berarti 10 kilo ya, jadi 10 kilo ohm. Itu adalah reaktansi kapasitifnya, yaitu jawaban pertanyaan yang A. Lanjut ke pertanyaan yang B, impedansi rangkaian ya. Rangkaian terdiri dari R dan C, jadi karena terdiri dari R dan C, maka impedansi rangkaiannya bisa dihitung dari Z dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Ya, nggak ada yang lain selain R dan C. Jadi rumus Z-nya seperti ini. Masukkan angkanya, kita punya R-nya itu 10 kilo. Saya tulis aja 10K dikuadratkan ditambah dengan 10K dikuadratkan ya. Nah, ini ada angka yang sama 10K, kalian kumpulkan ya. Karena ada kuadrat dua-duanya boleh keluar, jadi nanti 10K-nya keluar karena dua-duanya ada ya. Kemudian tinggal tersisa akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, tentu saja 1 tambah 1, jadi 2. Jadi akar 2. Jadi ketemu, jadi rangkaian ini mempunyai impedansi 10 akar 2 ohm. Berikutnya lagi ditanyakan tegangan efektif pada kapasitor. Nah, ini menarik nih ya. Yang C ya. Yang C tegangan kapasitor. Tegangan efektif di kapasitor berarti di sini VBC ya. Jadi ini adalah V di kapasitor. Nah, ingat kata kuncinya adalah ini rangkaian seri. Selalu diingat-ingat kalau rangkaian seri itu I-nya sama ya. I-nya sama dan artinya I pada resistor akan sama dengan I pada kapasitor. Nah, kita tuliskan begini. I itu berarti sama dengan tegangan di kapasitor dibagi dengan XC. Ya, sama juga dengan V di R dibagi dengan R. Gitu ya. Nah, karena I-nya kan sama ya. Karena rangkaiannya seri. Kemudian, kita masukkan angka-angkanya. Kita akan dapatkan VC dibagi dengan, nah, ini 10 kilo XC-nya. Kemudian VR-nya itu 20 volt. Ya, dan R-nya kan sama 10 kilo. Jadi karena sama ya udah ketemu sama juga, berarti VC-nya sama dengan
20 volt ya. Itu tegangan pada ujung-ujung kapasitor. Maksudnya ujung-ujungnya itu titik B dan titik C. Diukur tegangannya nanti akan dapat 20 volt. Pertanyaan yang D adalah tegangan efektif sumber ya. Nah, ini rangkaiannya terdiri dari komponen R dan C, maka tegangan efektif sumbernya V-nya ini ya, misalnya V ya di sini nih. V efektif sumber V itu akan sama dengan akar VR kuadrat ditambah dengan VC kuadrat. Kita sudah punya angkanya dua-duanya 20 dan 20. Nah, dengan cara yang sama dengan mirip yang tadi yang B ya, kita akan dapatkan akar 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ya, silakan dihitung nanti dapat 20 akar 2 ya. Volt, itu pertanyaan yang D. Terakhir pertanyaan yang E. Nah, beda sudut fase antara arus dan tegangan. Nah, kalau tadi di soal yang lain saya menggunakan fasor impedansi, kali ini saya ingin menggunakan fasor tegangan ya. Caranya, gambarlah tegangan pada resistor itu sebagai vektor yang berarah ke kanan, ya, dianggap sebagai vektor ya. Kita anggap ini VR ke kanan, sudut 0. Nah, kemudian VC itu arahnya ke bawah ya, karena dia tegangan kapasitor itu tertinggal 90 derajat. Jadi seperti ini. Kita ambil begini ya. Nah, ini adalah VC-nya. Nah, maka sisi miringnya ini adalah tegangan sumber V gitu ya. Nah, sudut yang dibentuk antara VR dengan V sumber inilah sudut antara arus dan tegangan. Beda sudut fase antara arus dan tegangan. Arusnya kemana? Arusnya itu sefase dengan VR. Jadi I-nya itu ke kanan. Nah, jadi I-nya ke sini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, oh sudutnya ke bawah ke arah kuadran keempat, berarti negatif. Negatif menunjukkan fase tegangannya tertinggal. Tertinggal berapa? Nah, kalian bisa hitung pakai nilai apa ya? Nilai sin, cos, tangen boleh ya, manapun ya. Nah, tapi saya kali ini akan pakai sin ya. Di soal yang lain saya pakai cos atau tangen, saya kali ini pakai sin. Nah, karena VC-nya ke bawah, jadi minus VC dibagi dengan V ya. Jadi sama dengan minus VC-nya itu 20, kemudian V sumber kan tadi 20 akar 2 ya. Jadinya seperakar 2. Seperakar 2 itu sama saja dengan setengah akar 2. Ya, seperakar 2 dikali sekawan ya. Nah, tapi minus ya. Nah, minus berarti menunjukkan negatif. Jadi tetanya adalah minus 45 derajat ya. Minus menunjukkan, sekali lagi diingatkan, minus itu menunjukkan fase tegangannya tertinggal ya. Tertinggal berapa? Ya tertinggal segitu, tertinggal berapa? 45 derajat terhadap fase arus. Oke. Nah, mudah-mudahan ngerti banget. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru. Jangan lupa juga share ke teman-teman agar manfaatnya lebih luas ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.